happening? It's a huge squid. It's got the glider. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, aku mau nanya nih, pernah gak sih kamu berlibur ke pantai? Kalau pernah, coba kamu komen di bawah. Biasanya kamu ngapain aja waktu di pantai? Karena selain indah dan menyegarkan, ada banyak banget hal yang bisa kamu temui loh di pantai, termasuk misteri mengerikan di dalam lautan. Masih ingat kan dengan video beberapa hari yang lalu tentang penampakan Titan Monsterverse di dunia nyata? Karena like video tersebut sudah tembus 10.000 likes, jadi aku akan melanjutkan kembali video penampakan Kraken yang pernah muncul di dunia nyata. Wah, gak nyangka banget kalau makhluk ini beneran ada dong di bumi. Itulah sebabnya di pantai apalagi di laut bisa jadi ada banyak hal mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Seperti biasanya, seluruh bahasan yang ada dalam video ini bersumber dari analisis pribadi dan juga dari teori-teori yang tersebar di forum internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Kraken merupakan makhluk berwujud gurita raksasa yang umumnya hidup di lautan terdalam. Makhluk mitologi ini dikenal dari kebudayaan orang Skandinavia dan pertama kali dituliskan dalam bentuk literasi oleh Raja Vir dari Norwegia pada tahun 1180 alias abad pertengahan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Kraken adalah cumi-cumi raksasa yang suka memangsa nelayan di laut. Salah satu tanda ada Kraken di suatu perairan yakni dengan munculnya banyak ikan ke permukaan daratan. Jika hal ini terjadi, maka nelayan di pinggir pantai akan memutuskan untuk tidak mencari ikan ke tengah laut karena mereka takut akan disantap oleh makhluk mengerikan itu. Seiring dengan perkembangan zaman, para nelayan pun sedikit demi sedikit mulai menyadari bahwa di lautan tempat mereka mencari nafkah, memang benar-benar ada makhluk yang mirip dengan deskripsi Kraken. Hal ini pun menyebar ke seluruh dunia hingga menyebabkan keberadaan Kraken mulai ditelusuri secara terang-terangan. Sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1857 berjudul The Natural History of Norway menjelaskan bahwa Kraken adalah makhluk nyata yang memang hidup di lautan. Ukurannya sangat besar dengan punggung berlumut yang nampak mirip dengan pulau. Dari kenyataan inilah pada tahun 1933 banyak sekali peneliti di Amerika yang mencoba untuk mencari keberadaan Kraken. Sejak saat itu hingga sekarang sudah ada sekitar 21 spesies cumi-cumi raksasa yang berhasil ditemukan. Dan kalian tahu, cumi terbesar dengan panjang 27 meter yang pernah ditemukan oleh para peneliti ternyata hanyalah anakannya aja. Itu artinya masih ada cumi-cumi lain berukuran jauh lebih besar yang merupakan induk dari spesies-spesies tersebut. Ya ampun, misterius banget ya. Kalau gini sih, Kraken yang asli masih hidup bersembunyi dong di dalam lautan bumi. Biar kamu gak penasaran, sekarang akan kuperlihatkan beberapa video rekaman yang berhasil menangkap sosok Kraken tersebut. Kita mulai dari yang terkecil ya. Di sebuah hilir danau yang berlokasi di utara Toronto, Kanada, ada seorang pengunjung yang sedang asik menikmati pemandangan alam. Orang ini membuka smartphone-nya dan merekam setiap sudut lokasi. Terlihat semuanya nampak baik-baik aja dengan banyak pohon dan air di sekelilingnya. Namun mendadak dia merasa ada sesuatu yang aneh di permukaan air dekat daratan. Saat dia mencoba zoom pada kameranya, terlihat ada sesuatu yang menggeliat dari dalam air. Ya ampun, itu adalah tentakel berwarna hitam. Ukurannya juga terlalu besar untuk dapat dikatakan sebagai gurita biasa. Waduh, jangan-jangan itu adalah Kraken lagi.
Tapi banyak yang berkata kalau kraken tidak hidup di dasar danau. Tapi sayangnya hal ini dibantah dong oleh pemilik video karena lokasi tersebut merupakan hilir danau, yakni perbatasan danau yang bertemu dengan lautan lepas. Ada kemungkinan kalau kraken ini berenang menepi hingga masuk ke area danau. Wah, mencurigakan banget ya. Kalau menurutmu ini apaan? Gurita biasa aja atau jangan-jangan memang kraken? Yang kedua, ada eksplorasi berbahaya yang dilakukan oleh sekelompok peneliti dari Britania Raya. Eksplorasi ini direkam dan disiarkan secara publik oleh channel televisi BBC hingga membuat audiens menjadi heboh tentang keberadaan dari kraken. Dalam video tersebut terlihat ada seekor cumi-cumi raksasa yang ternyata hanyalah anakan dari induk sebenarnya. Dari sini banyak nih yang mulai skeptis. Sedikit demi sedikit mereka mulai percaya kalau memang kraken beneran hidup di dasar laut. Hanya saja tidak pernah menampakkan dirinya. Itu karena gravitasi sekaligus ukurannya yang terlampau besar membuatnya susah untuk berenang naik ke permukaan. Wah, serem banget ya. Dari rekaman ini aja udah bikin Elprana merinding disco. Soalnya cumi-cuminya beneran besar banget. Kalau kayak gini sih aku jadi curiga loh dengan makhluk mitologi laut yang lainnya. Putri Duyung misalnya. Setuju nggak kalau Elprana membahas tentang bukti nyata keberadaan Putri Duyung? Kalau likes video ini tembus 10.000 likes, Elprana janji akan menunjukkan penampakan Putri Duyung pada video berikutnya. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Yang ketiga, ada sebuah rekaman yang diambil oleh sepasang kekasih saat sedang berlibur di Atlantik. Saat itu mereka mendengar ada suara raungan yang sangat keras berasal dari tengah lautan. Mereka berdua pun mengeluarkan kameranya dan merekam tepat ke sumber suara. Ya ampun, coba deh lihat. Itu tepat di tengah lautan ada penampakan tentakel raksasa yang keluar dari dalam air. Ya ampun, serem banget. Kayaknya itu beneran kraken deh. Soalnya kan Samudra Atlantik sangat terkenal dengan keberadaan makhluk mengerikan di dalamnya. Kalau menurutmu gimana? Apakah rekaman ini asli atau hanya editan aja? Coba kamu komen di bawah ya. Lalu yang keempat, sebuah rekaman nelayan di sebuah daerah bernama Halifax Coast yang berada di Kanada berhasil merekam sosok kraken mengerikan. Saat itu tanggal 9 November 2020, kondisi pantai sedang hujan lebat dan para nelayan memutuskan untuk tidak pergi menangkap ikan. Nah, ada tuh seorang nelayan yang merekam kondisi hujan sebagai bentuk dokumentasi untuk pekerjaannya. Mendadak dia mendengar ada suara hewan yang cukup aneh, beda dari lumba-lumba dan juga ikan paus. Dia pun menyorot bagian lain. Ternyata itu adalah kraken. Gila, besar banget. Terlihat tentakelnya keluar dan menggeliat di atas permukaan air dengan suara melengking yang keluar dari tubuhnya. Waduh, merinding banget. Kalau dari pengamatanku sih ini kayak bukan editan karena audio yang dihasilkan benar-benar terdengar murni dari rekaman aslinya. Video kelima, sekitar sebulan setelah kejadian di Kanada, warga Malaka di Malaysia juga dihebohkan dengan kemunculan gurita raksasa di perairan mereka tepat pada tanggal 8 Desember 2020. Saat itu ada badai angin topan yang menerjang lautan Malaka. Seorang ahli geologi merekam momen bencana alam tersebut untuk dijadikan laporan penelitian. Tiba-tiba dari arah lain ada suara melengking terdengar. Orang ini mencoba untuk merekam dengan jelas tempat itu. Dan ternyata ada kraken terlihat di daerah lautan Malaka. Ya ampun, gak nyangka banget. Bentuknya sangat mirip dengan penggambaran kraken pada umumnya. Ukurannya besar dan tentakelnya berwarna hitam. Baru tahu ternyata kraken juga hidup dong di lautan Asia Tenggara. Karena penemuan ini sangat menghebohkan, akhirnya pihak peneliti dan pemerintahan Malaysia memutuskan untuk tidak mempublikasikannya. Video ini
ini Elprana ambil dari forum rahasia yang tidak sengaja membocorkannya ke internet. Kalau kamu orang Malaysia, coba dong komen di bawah apakah kamu pernah mendengar berita Kraken di Malaysia. Terus ada video ke-6, 21 hari sejak kejadian di Malaysia, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2020, ada kejadian menghebohkan di Apollo Bay Horizon yang menunjukkan sosok Kraken muncul di tengah lautan. Makhluk mengerikan ini terlihat, ya ampun, ngagetin banget. Itu adalah bom militer. Gila, ternyata Kraken langsung diserang dong oleh tenaga militer Australia. Astaga, menegangkan sekali. Aku harap para penduduk lokal di sekitar sana tidak menerima dampak buruk ya dari ledakan bom tersebut. Elprana jadi penasaran dong, kira-kira Krakennya masih hidup atau tidak ya? Coba dong kamu tulis di bawah pendapatmu. Kayaknya sih Krakennya berhasil melarikan diri ke dasar laut. Kemudian video ke-7, pada tanggal 10 Januari 2021 kemarin, ada kapal nelayan yang sedang menangkap ikan dengan jaringnya di Samudra Pasifik. Mungkin karena masih pagi kali ya. Jadi kondisi lautan terlihat sangat berkabut. Kemudian dari arah kapal lain ada nahkoda yang merekam kapal nelayan tersebut. Mendadak orang ini kaget karena di balik kabut tepat di depan kapal nelayan terlihat ada tentakel yang sangat besar muncul dari dalam permukaan air. Waduh, merinding banget. Terlihat tentakelnya tidak hanya satu, dilengkapi juga dengan sulur-sulur panjang di sekujur tubuh makhluk mengerikan itu. Semenjak video ini viral di internet, ada banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa itu merupakan makhluk Kraken yang asli. Kraken tidak terima ada manusia yang menangkap ikan di lokasi tersebut. Wah, serem banget. Dan video terakhir, di sebuah tempat bernama Umina Beach Island, ada turis yang berhasil merekam sosok aneh misterius dari tengah lautan. Saat itu sedang hujan dan orang ini berteduh tepat di bawah gubuk pantai. Karena bosan, dia mengeluarkan smartphone-nya kan dan merekam kondisi pantai agar dapat melaporkan keadaannya ke kerabatnya di hotel. Tiba-tiba di samping pulau kecil tengah laut, dia sadar ada tentakel besar yang menggeliat muncul ke permukaan. Ya ampun, itu apaan? Terlihat tentakel itu seperti ingin memakan sesuatu yang ada di atas. Orang-orang berkata kalau yang dimakan itu adalah perahu nelayan. Walah, kasihan banget. Aku harap di dalam kapal itu tidak ada penumpangnya. Soalnya pasti bakal bahaya banget. Yah, inilah beberapa video penampakan Kraken yang pernah muncul di dunia nyata. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan video rekaman tadi? Mana saja yang asli dan mana yang editan? Coba kamu komen di bawah ya. Aku pengen tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.